Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Errol Soleh, NPM 1994151002. Saya dari jurusan Perhutanan, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman jenis burung pada berbagai tipe pemanfaatan lahan di kawasan Muara Kali Lamong, perbatasan Surabaya dan Gresik. Nah, baik, di sini kita melihat ada pokok pembahasan kita, terdapat 4, yaitu yang pertama pengantar, lalu yang kedua bahan dan cara kerja, yang ketiga hasil, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kita masuk ke pengantar. Latar belakang. Kali Lamong merupakan sungai yang dekat dengan wilayah Muara dan berpusat di Teluk Lamong, Jawa Timur. Sejak awal tahun 1980-an, di sepanjang Kali Lamong terdapat kurang lebih sekitar 1.300 bangunan dan 17 unit industri yang berpotensi mengancam ekosistem di sekitar Kali Lamong, menurut Bapepprov Jatim tahun 2010. Nah, secara khusus saat ini terdapat 1.111 jenis burung atau sekitar 11% di dunia yang secara global terancam punah. Ditambah dengan 11 jenis atau 0,1% dikategorikan dalam status tergantung aksi konservasi. 66 jenis atau 1% yaitu kurang data, dan 877 jenis atau sekitar 9% mendekati terancam punah. Dengan kata lain, lebih dari 1/5 dari semua jenis burung yang ada di dunia perlu untuk mendapatkan perhatian. Keterancaman tersebut diakibatkan oleh menurunnya kualitas lingkungan dan hilangnya habitat. Penelitian ini melaporkan hasil pengamatan terhadap keanekaragaman jenis burung pada berbagai tipe pemanfaatan lahan di sekitar kawasan Muara Kali Lamong. Asumsi yang digunakan adalah apabila terdapat perbedaan tipe pemanfaatan lahan, maka akan dijumpai pula perbedaan keanekaragaman jenis burung. Nah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu bahan dan cara kerja. Yang pertama ada tempat penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di sekitar kawasan Muara Kali Lamong, yaitu perbatasan Surabaya dan Gresik. Untuk waktu penelitiannya yaitu tahapan penelitian pendahuluan dilakukan pada bulan Oktober sampai November tahun 2011, dengan penelitian lanjutannya dilakukan sepanjang bulan Februari sampai bulan Mei 2012. Nah, adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu yang pertama ada meteran, lalu anemometer, sling visokometrik, hand refraktor salinometer, GPS, binokular Canon 8x25, monokular, buku panduan pengamatan burung-burung di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, dan Waterbird of Asia, catatan dan alat tulis, jam tangan, hand counter, dan kamera DSLR Canon 550D dengan Canon tele lens 75-300 mm. Nah, untuk penentuan lokasi stasiun, kita dapat melihat gambar di sebelah sini ya. Stasiun penelitian ditentukan melalui pengamatan pendahuluan berdasarkan perbedaan fungsi lahan yang tampak dalam citra satelit udara oleh aplikasi Google Earth. Lalu dilanjutkan dengan observasi langsung ke lokasi penelitian. Nah, ditentukan sekitar 12 koordinat stasiun. Hasil penandaan dengan GPS seperti disajikan pada tabel pertama yang akan saya tampilkan ini. Nah, berikut tabel pertama, yaitu koordinat stasiun pengamatan burung di Muara Kali Lamong. Selanjutnya ada metode inventarisasi jenis burung. Kegiatan ini bertujuan untuk mencatat jenis burung yang terdapat di masing-masing stasiun. Kemudian dihitung indeks keanekaragamannya menggunakan formula Shannon-Gardner. Nah, selanjutnya ada pengukuran parameter fisik lingkungan. Pada stasiun dicatat faktor fisik yang meliputi lebar dan panjang sungai, temperatur udara, kelembapan udara, salinitas air, kecepatan angin, pasang surut air laut, dan kondisi astronomisnya. Nah, pengukuran panjang dan lebar sungai menggunakan citra satelit Google Earth. Semua parameter fisik ini digunakan sebagai data penunjang. Selanjutnya ada prosedur pengamatan. Nah, identifikasi jenis burung menggunakan metode point hunt berdasarkan Falkland 2004 dan Hostelter dan Main tahun 2011 dengan berjalan kaki dan naik perahu. Identifikasi burung dilakukan berdasarkan ciri morfologinya, yaitu bentuk, warna tubuh, paruh, kaki, dan bulu dari burung yang diamati. Nah, kita masuk di sini ada pembahasan yang ketiga, yaitu hasil. Nah, yang pertama ada deskripsi lahan pengamatan. Kita bisa melihat gambar kedua, yaitu potret lokasi penelitian. Dari hasil penandaan stasiun didapatkan 5 tipe pemanfaatan lahan di sekitar muara sungai, seperti pada gambar yang kedua ini, yaitu ada berupa kawasan pemukiman, kawasan perindustrian, lahan kosong,
kawasan pertambakan, dan hutan mangrove. Nah, di sini kita bisa melihat ada tabel kedua, yaitu jenis burung di kawasan Muara Kali Lamong beserta status perlindungan dan migrasinya. Nah, ini ada lanjutan tabel kedua. Selanjutnya di sini pembahasannya yaitu keanekaragaman burung. Hasil inventarisasi selama 9 kali pengamatan dalam kurun waktu Februari sampai Mei 2012 seperti pada tabel kedua menunjukkan sebanyak 61 jenis burung dapat dijumpai di kawasan Kali Lamong dan terbagi ke dalam 27 famili. Dari jumlah tersebut, sebanyak sekitar 30 jenis merupakan jenis burung air dan 31 jenis sisanya merupakan jenis non-burung air. 1 dari 61 jenis tersebut merupakan jenis raptor, yaitu Haliatus indus atau elang bondol. Sementara 8 dari 61 jenis termasuk sebagai spesies burung migran, yaitu Dodirhampus sancatus, Cekakaksuki, Hirondorus pica, yaitu layang-layang api, Calidris subminuta, kedidi jari panjang, Calidris rupicolis, kedidi leher merah, Actitis picoleosus, Trinil pantai, Tringagra leola, Trinil semak, Numenius paiepus, itu gajahan Pangala, dan Numenius madagascariensis, gajahan timur. Nah, selanjutnya kita bisa melihat gambar ketiga yaitu grafik indeks keanekaragaman Cyanobiner di kawasan Muara Kali Lamong tentang Oktober 2011 sampai Mei 2012. Nah, pada gambar ketiga ini menjelaskan bahwa kawasan pertambakan di sekitar Kali Lamong memiliki nilai keanekaragaman yang paling tinggi, yaitu sekitar 3,19, diikuti oleh lahan kosong sekitar 2,52, perindustrian sekitar 2,39, hutan mangrove 2,6, dan pemukiman sekitar 1,67. Tingginya angka keanekaragaman ini di kawasan pertambakan dapat disebabkan kawasan ini menyimpan banyak persediaan makanan bagi hampir semua jenis burung, terutama jenis burung air. Nah, kita lihat ada tabel ketiga yaitu keanekaragaman jenis burung setiap tipe pemanfaatan lahan. Next. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat nilai keanekaragaman yang berbeda antar tipe pemanfaatan lahan di kawasan Muara Kali Lamong. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.